Haleluya, salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Senang sekali hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan kita, Renungan 79. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Renungan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-20. Amsal 29 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu asbun. Asbun ini kepanjangannya adalah asal bunyi. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah ini? Asbun ini menjadi sebuah istilah yang banyak orang sebut, banyak orang kenal ketika ada orang yang berbicara tanpa berpikir dahulu. Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Itu adalah orang-orang yang asbun, asal bunyi. Mereka asal ngomong, tidak memikirkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka bicarakan. Itu disebut dengan asbun, asal bunyi. Saudara dapat membayangkan ya, ketika orang asbun ini diberikan pertanyaan, maka mereka akan langsung menjawab pertanyaan itu tanpa berpikir. Ketika mereka diberi suatu pilihan untuk memilih A dan B, mereka juga akan langsung memilih tanpa mempertimbangkan. Kalau saya memilih A, apa yang saya harus lakukan? Dampaknya seperti apa? Ketika saya harus memilih B, saya yang harus melakukan apa? Dampaknya apa? Orang yang asbun akan cepat untuk menjawab, akan cepat untuk berkata-kata. Ketika mereka diberikan pertanyaan, ketika mereka diberikan suatu pilihan, mereka akan mudah untuk berkata-kata tanpa memikirkan terlebih dahulu. Kitab Amsal menyebut orang yang asbun ini sebagai orang yang buru-buru dalam berkata-kata. Di dalam beberapa terjemahan di ayat yang ke-20 ini mengatakan bahwa orang asbun ini adalah orang yang terburu-buru dalam berkata-kata, dalam memberi jawab. Jadi orang yang suka asbun atau asal bunyi ini, mereka berbicara dahulu baru berpikir. Bukan berpikir dahulu baru berbicara. Orang yang asal bunyi, mereka akan mudah berkata-kata, mereka akan mudah menjawab, mereka mudah untuk berbicara. Baru nanti setelah berbicara, baru berpikir, apa yang saya tadi katakan? Apa yang tadi saya pilih? Apa yang tadi saya ucapkan? Orang-orang yang asbun ini biasanya mereka akan menyesal dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka bicarakan, karena mereka tidak memikirkan dahulu apa yang mereka akan ucapkan. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang kedua bagian B mengatakan orang yang tergesa-gesa, orang yang buru-buru akan salah langkah. Demikianlah kehidupan orang yang asal bunyi, yang buru-buru dalam berkata-kata. Mereka akan salah langkah. Orang yang suka asbun atau asal bunyi cenderung salah dalam berbicara, salah dalam mengambil keputusan, karena tidak dipikirkan terlebih dahulu. Penulis Amsal membandingkan orang yang asal bunyi ini, orang yang buru-buru dalam berkata-kata, buru-buru dalam menjawab, dalam memilih tanpa memikirkannya, dibandingkan dengan orang yang bebal atau orang yang bodoh. Bahkan penulis menyatakan bahwa lebih besar harapan bagi orang yang bebal, yang bodoh, daripada orang yang asal bunyi, yang buru-buru dalam menjawab, dalam buru-buru dalam memberikan suatu tanggapan tanpa memikirkannya.
harapan lebih besar bagi mereka yang bodoh, yang bebal daripada orang yang asal bunyi. Mengapa demikian? Orang yang bebal atau bodoh adalah orang yang sulit untuk mengerti. Tetapi orang yang bebal, orang yang bodoh, mereka mau berpikir. Tetapi memang pikirannya atau otaknya susah untuk mengerti. Tetapi orang bebal, orang bodoh ini mau untuk berpikir. Sedangkan orang yang asal bunyi memilih untuk tidak berpikir sehingga tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara paham sampai titik ini ya. Perbedaan antara orang bebal atau orang bodoh dengan orang yang asal bunyi, orang yang buru-buru dalam berbicara, memberi jawab. Orang yang bebal atau bodoh, mereka sulit untuk mengerti, tetapi mereka berpikir. Sedangkan orang yang asal bunyi, mereka tidak berpikir, sehingga mereka tidak mengerti. Sehingga ketika mereka memberi jawab, mereka mengatakan sesuatu, baru mereka berpikir, baru mereka menyesal dengan apa yang mereka ucapkan. Karena tidak berpikir dahulu sebelum berbicara, sebelum berkata-kata. Renungan hari ini memberikan suatu pengajaran ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan asal bunyi, jangan buru-buru dalam berkata-kata. Pikirkan dahulu baru berkata-kata. Pikirkan dahulu baru berbicara. Jangan asal bunyi, jangan asal berbicara, jangan asal memperkatakan sesuatu, jangan asal memilih sesuatu tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkannya. Kitab Amsal cukup banyak membahas tentang perkataan. Bagaimana kita harus menjaga perkataan kita, bagaimana kita harus memperhatikan apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan. Dan hari ini kita belajar supaya kita jadi orang-orang yang jangan asal bunyi. Jangan buru-buru dalam berkata-kata, memberi jawab. Pikirkan dahulu apa yang akan kita katakan. Pikirkan dahulu apa yang akan kita bicarakan. Supaya kita tidak salah langkah. Supaya kita tidak menyesal dengan apa yang sudah kita ucapkan. Mari kita berpikir dahulu sebelum kita berkata-kata. Apakah yang kita ucapkan itu adalah hal yang benar? Apakah yang kita ucapkan itu menjadi keputusan yang sudah kita pertimbangkan? Apakah yang kita ucapkan itu menyakiti hati orang atau tidak? Itu perlu kita pikirkan sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita berbicara. Ayat terakhir di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Lambat untuk berkata-kata. Jangan mengedepankan yang penting ngomong. Mari kita berpikir dahulu sebelum kita berkata-kata. Berpikir dahulu sebelum kita mengucapkan sesuatu, mempertimbangkannya sebelum kita memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, supaya kita tidak salah langkah. Tuhan memberikan hikmat kepada kita sebelum kita memperkatakan sesuatu, sebelum kita memutuskan sesuatu. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk memikirkannya, untuk mempertimbangkannya, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak menyesal dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Hari ini kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak asal bunyi, tidak buru-buru dalam memperkatakan sesuatu, tidak buru-buru dalam memberi jawab, tidak buru-buru dalam memilih sesuatu. Pikirkan, pertimbangkan, minta hikmat Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya katakan?
apa yang harus saya pilih. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya setiap firman yang kita boleh dengar itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, mari kita saksikan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya setiap kesaksian yang kita boleh bagikan itu juga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas nasihat kebenaran firman-Mu untuk setiap kehidupan kami hari ini. Kami belajar, kami dinasehati menjadi orang-orang yang tidak asal bunyi, tidak mudah untuk terburu-buru dalam memberikan jawab, dalam berkata-kata. Kami mau belajar untuk memikirkannya terlebih dahulu, kami belajar untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum kami mengatakan sesuatu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami, setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami keluarga besar GBI El Shaddai Magelang menjadi lebih daripada orang-orang yang menang oleh Engkau yang telah mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.